bahasa Al-Qur'annya tadabbur. Sama seperti makanan yang ada di depan saya ini, nggak ada banyak. Makanan itu kita masukkan lalu dicerna oleh sistem tubuh kita yang diciptakan oleh Allah. Setelah dicerna, barulah dia menjadi energi, barulah dia menjadi gizi. Sama dengan materi itu. Seberapa lama kita membaca, mendengar, tapi kalau tidak kita cerna, dia akan sirna. Secepat ikan hias berkonsentrasi pada satu objek, Pak. Kalau kita mendekati ikan hias itu, dia paling bisa konsentrasi berapa menit, Pak? 6-7 menit, paling lama 12 menit. Sama dengan kita, ya. So, karena Allah telah menciptakan pencernaan rohani di jiwa kita, saya pagi ini mengajak semuanya, para asatidz, para guru, para semuanya ini, ayo kita buka rongga-rongga jiwa kita untuk mencerna agar proses pembelajaran kita di pagi ini dapat menghasilkan perubahan-perubahan. Dimasukkan dulu, nanti di dalam ini ada proses pencernaan. Oh, ini yang perlu saya kasih emosi, ini penting, emosi. Karena kalau tanpa emosi dia tidak nempel. Kayak orang lagi mau menembak gadis itu kan ada emosi itu ya. Jangankan mukanya, gentengnya aja kita ingat. Kenapa? Informasi itu masuk ke jiwa kita. Emosi, ada emosi, ini penting. Yang kedua, setelah ada emosi, kita ciptakan pemahaman-pemahaman. Setelah ada pemahaman, kita ciptakan kesadaran. Setelah itu, siapa tahu mungkin ada sebagian dari kita ini, saya akan bikin action plan. Ini loh yang harus saya ubah, ini yang belum, gitu ya. Oke, bahwa itu yang pertama. Nah, yang kedua, pagi ini kita membahas topik yang sangat mendasar dalam perintah agama kita dan perintah profesional kita, yaitu optimalisasi produktivitas kerja dan rasa bahagia dengan kecerdasan hati, sesuai dengan topik awal yang tadi kita lihat bersama-sama, ya. Dan indahnya kita Bapak Ibu, beruntungnya kita Bapak Ibu, soal produktivitas ini kita mendapatkan contoh langsung dan living teladan dari guru kita, guru bangsa kita, yaitu Buya. Kita semua tahu Bapak Ibu, saat di zaman Buya Hamka, dunia ini belum bisa memberikan berlimpahnya kemudahan seperti sekarang, terutama dalam 3 hal. Satu, bagaimana orang berkomunikasi. Saat itu susah. Orang keluar negeri saja bisa sebulan untuk mengetahui keadaan keluarganya. But now, hari ini kita bisa komunikasi dengan semua makhluk hidup di dunia, mungkin dengan jinnya selama dia terhubung dengan internet. Bisa. Dengan Obama, apa saya bisa. Dengan artis-artis kesayangan kita bisa, asal terhubung dengan internet. Ya, jadi itu bisa mengakses informasi. Jangan dulu hanya orang-orang kaya dan orang pintar yang pernah sekolah ke luar negeri yang punya buku bahasa Arab dan buku bahasa Inggris. Nah, seorang anak di kampung terdalam selama dia terhubung dengan internet bisa mengakses. Ya. Karena itu Buya Hamka mendirikan Panji Masyarakat. Nah, yang terakhir, bagaimana informasi itu disebarkan di zaman Buya Hamka, Masya Allah, sangat terbatas sekali. Hari ini Bapak semua Ibu semua punya kantor redaksi masing-masing. Saya pimpinan redaksi di handphone saya bisa nulis jam 12 malam kayak jam 3 malam kayak saya share dan dibaca oleh semua orang. Benar ya? Kita semua mengikuti redaksi hari. Facebook itu tidak punya kantor, tidak punya wartawan. Wartawannya kita semua. Kita semua ya. Nah, meskipun demikian Bapak Ibu, di tengah keterbatasan itu, orang-orang seperti Buya Hamka, Soekarno, Cokroaminoto dan seterusnya, soal produktivitas, insya Allah kita semua sepakat. Kita perlu banyak mengambil teladan dari beliau. Sepakat tahu ya? Dari karyanya, legasi sosialnya dan seterusnya. Kita semua perlu sepakat. Nah, Pak Putres, kenapa ini penting untuk kita pelajari? Nanti kita lihat slide, ada pesan Rasulullah yang sangat mendasar terkait dengan produktivitas.
Silakan slide, kita masuk ke slide pertama ya. Ini. Nah, perintah agama yang paling dasar, produktivitas. Rasulullah menyampaikan pesan kepada kita, khairukum man yurja khairuhu wa man syarruhu. Nanti terjemahan harfiahnya bisa dibuka di kantor daksi Anda semua Bapak Ibu, tinggal buka Google semuanya selesai ya. Wa syarrukum man la yurja khairuhu wa la man syarruhu. Harfiahnya sudah banyak dikaji oleh kita semua, bisa lihat Google ya. Tetapi apa yang ingin saya mengajak semua pagi ini Bapak Ibu, kepada para guru, para dosen, para pegawai, hadis ini kalau kita terjemahkan ke dalam praktek-praktek organisasi modern, maka bunyinya adalah orang mukmin yang khairukum, yang the best, yang positif, yang konstruktif adalah dia punya kompetensi dan karakter. Dua, the best menurut Rasulullah, supaya bisa produktif. Kalau tidak punya kompetensi, tidak bisa orang produktif di kantor. Benar. Ya. Guru tidak memahami pedagogi, tidak punya kompetensi emosi, disuruh ngajar, akhirnya apa? Kekerasan. Ada di orang-orang. Guru ditahan sama polisi. Setelah keluar apa? Saya hilang. Sebagai guru saya mestinya tidak melakukan itu. Kompetensi. Kenapa? Yukman yurja khairuhu. Kalau bahasa kompetensi itu, ini para sekolah, para guru. Bahasa kompetensi dari hadis ini, orang yang the best adalah orang yang secara konsisten dapat diprediksi mengeluarkan kebaikan dari dirinya. Bukan istiqomah yang statis gitu ya. Secara konsisten dapat diprediksi. Dia baik, kenapa? Konsisten, dia paham aturannya. Kalau orang tidak punya kompetensi, Rabu dia mungkin hasilnya bagus, Kamis belum tentu, karena nggak bisa diprediksi. Oke, jadi itu kompetensi. Yang kedua, karakter. Dan kita suka lebih banyak mendapatkan bukti bahwa karakter itu menjamin. Orang dikasih kekuasaan, dikasih duit, tapi hilang karakter apa Pak? Layu manusia. Kursinya, keberadaannya justru mengancam orang lain. Kalau dia kepala daerah, mengancam seluruh keselamatan orang yang hidup di daerah itu. Kalau dia guru, keberadaannya syarruhu, mengancam semua yang ada di kelas itu. Kalau dia mungkin gubernur, keberadaannya mengancam seluruhnya orang di situ. Kenapa? Layu manusia. Makanya dalam dunia karir yang masih muda ini ya, dengan kompetensi kita semua bisa naik memang. Tetapi kalau tanpa karakter, suatu saat Anda akan jatuh. Contohnya ada banyak di Indonesia. Oke? Nah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat saya, para dosen, para guru semuanya, pertanyaannya kan begini, Pak, gimana caranya supaya saya ini punya energi untuk meningkatkan, memperbaiki karakter dan kompetensi saya? Gimana caranya Pak? Dalam praktek saya sebagai guru, sebagai pegawai itu gimana caranya? Ya, sebelum membahas gimana caranya, saya akan bicara dari mana dulu. Dari mana dulu kita mulai? Oke, slide berikutnya. Ada satu ungkapan ulama tasawuf yang hari ini ingin saya jadikan ikatan. Ulama tasawuf dalam buku-bukunya dari mulai Al-Ghazali, At-Tirmizi, dan yang lain itu punya ungkapan satu, teman-teman. Apa? Qalbuka huwa haqiqatuka. Seluruh urusan dirimu itu dimulai dari hati. Hati. Tetapi ketika kita bicara hati, bukan berarti otak itu tidak penting. Justru karena otak itu sangat powerful, perdana menteri dalam jiwa kita, maka untuk mengetahui dan untuk meningkatkan kinerja otak kita, orang perlu memahami bagaimana hati bekerja. Kenapa teman-teman guru? Kalau hati kita error, otak kita akan
Secerdas apapun orang, kata Albert Einstein, tidak ada karya hebat yang lahir dari orang yang hatinya gundah. Kalau kita tertekan, Buya Hamka itu orang yang secara hati keren. Kenapa? Orang penulis itu pengapesannya satu, Pak. Kalau yang nggak keren, apa? Nggak punya duit, dulu nggak punya ide, kebanyakan duit lupa dan idenya. Saya ngerti. Tetapi untuk seorang Buya Hamka susah menulis, dapat jabatan, menulis, menulis, semuanya menulis itu ada rahasia. Dan akhirnya kita bahas rahasia itu. Apa itu? Korol buka, buah hati buah buka. Hati kita itulah yang menentukan segalanya. Terus hati yang mana? Hati yang perlu kita bahas pelan-pelan ya. Karena ada perbedaan. Kalau di Indonesia hati itu punya dua pengertian. Satu hati limpah, dan itu tidak kita bahas di sini. Semua kata hati yang dibahas dalam dunia pendidikan, SDM, spiritual, tasawuf, Al-Quran itu ini, Pak. Yang pertama hati jasmani, dia fisik, jantung kita, fisik, jantung. Jadi bukan hati yang di sini, hati jantung. Apa kata riset modern mengenai hati jantung ini? Ini jadi cerita orang Amerika ya. Dalam beberapa riset nanti bisa research di para Amerika, Harvard Institute. Mereka menyebutnya this is new science, kata tahun 90. Ini adalah ilmu terbaru yang belum dimiliki orang Barat. Ternyata apa itu? Jantung kita ternyata bukan alat mengubah darah semata. Jantung kita ternyata pusat kecerdasan manusia itu ada di jantungnya. Ternyata menurut riset mereka, otak itu banyak dikomando oleh jantung. Ternyata kata mereka, kalau jantung bergejolak, keseimbangan manusia bergejolak. Yang kalau orang tertekan dia lupa, kecuali utangnya ya, kalau susah utangnya lupa. Ya, kita lupa. Ngecek nomor teleponnya nggak bisa, keliru Bapak Ibu. Ya, otak kita koordinasinya keliru. Dan Bapak Ibu sebelum riset ini 1000 tahun yang lalu Imam Ghazali sudah bisa meneropong jantung manusia dengan penjelasan yang sangat clear. Tidak hanya di kitab Ihya, tapi di kitab-kitab lain. Ini Ustaz saya ini. Di dalam jantung manusia ada lubang. Di dalam lubang itu ada ruh. Ruh itulah nanti akan berkomunikasi mengalirkan darah ke seluruhnya. Dan Imam Ghazali bilang antara jantung dan hati rohani itu ada hubungan yang kompleks tidak bisa dijelaskan manusia. Kenapa? Kenapa ya? Kalau stres itu kok jantungnya rusak, kenapa hubungannya dari itu ya? Karena kan stres. Kalau saya benci sama orang, benci sama orang, kenapa otak saya rusak dari saya? Karena ada hubungannya. Ada hubungannya. Tapi itu nyata. Sehingga semua agama, semua ilmu pengetahuan hari ini, ayo wahai manusia di seluruh muka bumi, maafkan. Kalau ada punya kebencian, maafkan. Kenapa? Karena itu will damage, akan merusak organmu dan jiwamu. Sehingga di dalam Al-Quran para mufasir itu Bapak Ibu, arti memaafkan itu bukan seperti yang kita pahami deh, maafin aja lah, lupain. Maksudnya orang kita itu kan lupain ya. Masih sudah ditahan 10 tahun, nyalonin lagi, lupa aja. Sebetulnya itu bukan memaafkan, itu kan itu apa namanya, melupakan namanya, bukan memaafkan. Memaafkan itu satu mengeluarkan benda berbahaya di sini. Dan jangan mengganggu. Yang kedua pasti berdosa. Yang ketiga 90% destruktif tindakan itu dari kebencian dan amarah. Harus maafkan. Dan jadi yang pertama Pak, hati yang dimasukkan dalam ilmu pengetahuan Al-Quran spiritual yang pertama adalah hati jasmani. Riset modern membuktikan itu. Yang kedua hati rohani. Apa itu hati rohani kata Ghazali? Dia makhluk yang tidak kelihatan, tapi semua penduduk di dunia, di muka bumi ini, apapun agamanya, dimanapun dia lahir, akan nasi atau roti, dikasih tahu oleh Allah, di dalam dirimu ada makhluk yang kamu mengetahuinya, tapi kamu tidak melihatnya. Apa itu? Hati rohani.
dia nempel di jantung di sini. Al-Quran menyampaikan hati rohani dalam 190 sampai 230 ayat dengan 4 terminologi, 4 istilah. Satu pakai qulu atau sudur, ya. Wallahu a'lamu bidzati sudur. Wahai manusia, Allah aku ini mengetahui seluruh lalu lintas dokumen percakapan apa yang ada di dalam. Bidzati sudur. Pernah benci sama Allah, pernah benci Anda semua catatan itu sama malaikat. Bidzati sudur. Dan itu berkali-kali. Yang kedua al-qulub atau qulub. Walakin ta'mal qulubul lati bisyudur. Jelas Al-Quran itu. Yang buta yang membuat orang sesat itu bukan mata intelektual. Semua orang tahu hukum di Indonesia ini intelektual oke. Musuh yang bikin undang-undang ini mana tahu oke. Tetapi ta'mal qulub allati bisyudur. Yang takma itu buta, al-qulubu hati, allati itu yang fi di as-sudur di dada. Jadi clear Al-Quran. Hati itu yang ada di dada, tidak ada kemungkinan lain. Sudur. Yang ketiga fu'ad. Ada kata fu'ad di dalam Al-Quran. Wa asbahum fu'ad ummi Musa. Ada di dalam Al-Quran. Hati ibunya Musa itu hampir ingin nyerahin ke Fir'aun. Tapi Allah menurunkan kemantapan di dalam hati Musa. Yang terakhir ada lubun atau albabun. Albab, bijak dalam bahasa kita, hati yang terdalam di sini. Salah satu ciri hati yang albab ini perlu kita praktekkan para guru, para dosennya. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Bahasa psikologi pendidikan hari ini adalah guru yang cerdas hatinya, yang cerdas albabnya adalah guru yang ketika masuk di kelas menjumpai siswanya atau tidak langsung bereaksi negatif. Tidak menghargai saya. No. Dia memunculkan respon konstruktif. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Memberikan respon konstruktif terhadap dunia yang negatif. Kan dunia itu negatif, Pak. Bikin kita kesel, kan? Wes rapi-rapi dari rumah ternyata konsultasi yang muar akhirnya. Tapi kalau guru yang albab, dia tahu sinilah konstruksi membangun. Ditanya dulu semalam kemana, kok ngantuk itu mana ceritanya, ya konseling dulu, didengerin dulu, baru dikasih ajar ini action nanti ke depan gimana, gitu ya. Itu apa? Wah itu ada di Al-Quran. Wah itu Nabil Hasan Zayyah. Orang yang hatinya cerdas. Ketika ada perubahan seperti sekarang ini, kalau umumnya manusia mengeluh, tapi albab enggak. Cari apa di ilmunya ya, gitu ya. Itu hati albab. Oke, jadi seluruh hati dalam Al-Quran itu menuju pada hati rohani. Hadis Nabi ada, tasawuf ada, bahkan praktek manusia sama. Semua makhluk di dunia ini paham, Pak, aku mencintaimu sepenuh hatimu. Ada aku di semua makhluk di dunia ini. Dan semua orang paham itu bukan hati, jantung. Nggak mungkin orang mencintai dengan jantungnya, benar nggak? Dia mencintai dengan rohaninya. Aku mendidik dengan sepenuh hatiku. Nggak mungkin itu jantung. Oh, kita hidup di Afrika, we can't tell people. Kita ngomong ke siapapun di dunia ini. Aku mengajar dengan hatiku itu maksudnya bukan jantung, tetapi dengan totalitas. Ya, itulah pengertian hati. Yang selanjutnya, Bapak, kita lihat sama-sama. Apa ciri hati yang cerdas ini, Pak? Bawa kopi sama otak sama di sini, ngopi ya sama otak sama ini. Yang pertama adalah harmonis. Harmonis, ada keharmonisan di sini. Seorang guru datang harus dengan happy. Apa istilah ini? Namanya Adnan, kelebihannya ini harmonis di sini. Ini Fakhri, kelebihan kamu di sini harmonis di sini. Tapi kalau ini, kenakalannya banyak, tidak harmonis dari sini. Kenapa? Ada disapresiasi. Riset mengungkap bahwa hati akan harmonis kalau di dalam hati itu ada apresiasi.
ke yayasan, apresiasi ke tempat kerja saya, apresiasi ke rekan kerja, meskipun kadang-kadang jadi keling juga, tapi apresiasi saya. Ya, apresiasi. Kenapa? Begitu tidak ada apresiasi, hubungan antara otak dan jantung tidak bisa ngopi, Pak. Masalah itu masalahnya. Makanya mulai sekarang nanti Bapak Ibu banyak-banyak melihat sesuatu dari hal positifnya, apresiasi, lalu dipukul dengan apresiasi di hati. Alhamdulillah, saya dulu cita-cita dari kecil ingin jadi guru. Saya gede, Allah langsung mendatangkan murid untuk saya. Coba kalau Allah nggak melayarin murid saya pengangguran. Alhamdulillah, saya dari Jawa datang ke Jakarta ingin jadi guru. Bangun sekolah nggak bisa, tapi Al-Azhar sudah membangunkan sekolah. Alhamdulillah. Penyakit SDM itu berhenti kan? Banyak orang yang tidak bisa mencintai pekerjaannya. Dia mencintai tempat lain di sono, kerja tamannya, istrinya dan seterusnya, tapi dia di situ nggak pindah-pindah. Ngomong tentang manajemen ini itu, tapi nggak pindah-pindah. Dan apresiasinya itu lain. Why? Riset mengungkap bahwa orang seperti itu hatinya dead, tidak dikopi. Karena itu ngomongin yang lain-lain, ada yang ngomongin janda, tidak ada ngomong daripada ngomongin atasan baik, udah tetap apa. Tetapi maksud saya di Bapak Ibu, ketika kita di suatu tempat relax, hati kita harus harmonis di tengah tempat itu. Bagaimana caranya? Riset menyatakan give appreciation, lihat apresiasi. Ajaran para nabinya, kalau di kitabnya Al-Ghazali itu ada Nabi Daud dibikin kesel sama ulat. Ada ceritanya itu ya. Kenapa? Ternyata ulat itu subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Padahal Daud manusia yang dikasih akal berapa? Atau ingat saja, saya ini setiap hari 100 kali kata ulat. Alhamdulillah, subhanallah itu artinya gini Pak dalam prakteknya. Lain isi magic. Di tempat saya sekarang ini, saya guru ngajar matematika, saya punya kesempatan untuk menjadi guru yang hebat di bidang matematika. Harus muncul dari itu. Subhanallah. Meskipun ada corona, pasti ada sesuatu yang baik untuk saya. Tapi gak usah ngomong, cepet, tapi dia ya enggak gitu hasilnya. Ya di sini. Alhamdulillah, subhanallah. Alhamdulillah adalah anugerah. Hari ini saya jadi guru Al-Azhar, saya menemukan ruang untuk maju dan bahagia. Tapi teman-teman, alhamdulillah baik. Alhamdulillah, anugerah. Yang kedua, subhanallah, alhamdulillah. Terus, wala ilaha illallah. Harapanku tidak ada manusia. Putus. Kenapa? Mengandalkan harapan manusia itu menghancurkan hati. Meskipun demikian, saya bermuamalah baik dengan manusia. Alhamdulillah, wallahu akbar. Tidak ada persoalan yang bikin saya mati. Kenapa? Karena saya punya Allah yang akbar. Kan begitu mestinya. Pak SBY menerjemahkannya kita bisa. Pak SBY Pak Jokowi. Kita bisa itu Allah akbar. Bahasa Islamnya. I can do. Kita bisa. Allah akbar. Oke, lanjut. Nah, ini Pak. Nah, pertanyaannya nih untuk para guru-guru yang masih bersemangat nih ya. Yang senior juga boleh mengingatkan ini. Tadi sudah dari mana kan? Dari hati. Karena hati itu penentu kita. Hati itu penentu kinerja otak kita. Hati itulah yang memberikan energi kepada kita. Terus prakteknya bagaimana Pak Ube? Saya ini guru, ya prakteknya gimana nih? Supaya hati saya mengeluarkan kecerdasan, supaya hati saya mengeluarkan energi. Seperti Buya Hamka, insya Allah. Nah ini kita praktekkan. Ya, meskipun ini pasti tidak mudah. Kalau mudah namanya kita nggak butuh kayak begini ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, agar hati kita cerdas dalam memainkan peran pekerjaan, profesi apapun. Find me, temukan makna yang dalam dari pekerjaan itu. Motivasi itu kan memang ada dua, ada material, ada non material, ada spiritual. Material itu ya uang, jabatan, status sosial, kendaraan dan seterusnya. Kalau orang hanya motivasinya materi saja, kekuatan hatinya tidak muncul. Ya kayak dia apa? Ya. Kalau orang
yang materi saja gampang digoda dan gampang dilupakan itu materi motivasinya. Tapi kalau orang menemukan makna, Mahatma Gandhi bilang unstoppable will, tidak bisa menyetop saya seperti para pejuang kita. Terperangin waktu itu rumah, kontrak, rokok, batangan itu berjuang untuk Indonesia. Apakah itu mau ditahan, mau di mana-mana, tetap saya menulis. Kenapa? Saya punya tekad membara yang tidak bisa di-stop oleh orang. Kiai saya dulu, kiai saya yang Pak Ustaz saya, waduh, kau pikir laptop saya paling bisa. Wah, ini menemukan makna dia. Jangankan motor, waduh, bahasa Jawa ini harta, pikiran, nyawa sekali tuh. Ya, melawan PKI sama Belanda akan saya pakai ini. Hidup, menemukan makna dalam apa itu makna? Pemahamannya sangat spiritual dalam diri kita yang kita temukan melalui renungan, penghayatan, penderitaan di situ. Saya ini contoh satu guru Bapak itu. Ketika Pak SBY dan rombongannya datang ke rumah UEN Sukaisi di Majalengka, ada satu rombongan beliau yang bertanya, UEN, ibu ini kok susah-susah ngajarin anak tetangga, yang bikin anak aja nggak pernah mikirin untuk ngajarin anak-anaknya. UEN ini kan sudah lumpuh 26 tahun di Rakyat, ngapain mikirin anak tetangga? Ya, anak-anak kecil dikumpulin sama UEN sebagai guru. Kata UEN apa? Saya mengajar itu sebagai bukti kesyukuran saya. Bayangin 26 tahun diranjang masih bisa bersyukur, sementara orang kasih badan sehat susah bersyukur. Apa ini? Jadi syukur dan tidak syukur itu bukan soal berapa lama dia mendengarkan pengajian, berapa gajinya dan seterusnya, tapi soal menemukan mana atau tidak. Ini Mahatma Gandhi punya ini, Bilal punya ini, gitu. Mungkin sama main Bilal, ahad. Kalau orang tidak sampai ke sini, motivasinya gampang dibelokkan. Pakai apa? Wanibiro. Di kita ada istilah ini. Wanibiro selesai masalah. Dan wanibiro itu istilah Nabi Muhammad sudah ada. Muhammad bilang ke Muhammad, gimana caranya Muhammad berhenti dakwah? Wanibiro itu. Kata Muhammad, matahari pun ditaruh di sana, bulan pun di sana. No, unstoppable will. Dia punya will yang tidak bisa di stop. Nah, Pak, gimana caranya menemukan ini? Ini hanya formula saja yang bisa Anda kembangkan nanti lewat praktek. Caranya begini, ya. Kalau Anda menemukan yang lebih baik, tinggalkan ini, kira-kira ya. Apa itu? Pertama, temukan purpose. Kebaikan apa sih yang selalu manggil saya untuk saya lakukan untuk orang banyak di pekerjaan saya. Contoh, Pak, saya ingin sekali kalau lihat pelajaran bahasa Inggris di Indonesia tidak beres semua. Saya ingin seperti kuliah Pak. Susah, tetap dakwah, kaya dakwah, berjabat, punya jabatan dakwah. Ini purpose. Menurut riset internasional Pak ya, orang yang punya purpose ini jauh lebih di tempat kerja dibanding orang yang punya akal. Ini purpose, dia menemukan. Kalau kita punya menteri gini semuanya mau keren, purpose. Saya terpanggil untuk melakukan kebaikan karena Allah. Dan itu terus manggil saya. Tidak bisa menghentikan ini, purpose. Yang kedua itu bukan passion, ini istilah sekarang, bakat. Ketika saya mengajar Pak, keluar semua Pak. Skill saya, bakat saya dari kecil semua. Tapi kalau nggak mengajar Pak, udah susah aja. Buntu ini Pak, temukannya. Ada nggak di situ? Yang ketiga problem, kayak Buset ini. Saya menemukan problem di anak saya nggak bisa matematika. Akhirnya saya berusaha keras minta kepada Allah, kalau Allah masih petunjuk jari aritmatika. Yang terakhir, relation. Saya nanti suatu saat akan mendirikan sekolah sama kayak Al-Azhar. Saya ingin belajar dulu nih, relation, pelajaran. Itu temukan ini.
Ini cara. Kalau Anda menemukan cara lain minta kepada Allah supaya sampai ke meaning, yes, tinggalkan ini. Tetapi Bapak Ibu semua, para guru, para dosen, generasi muda ini, kita harus menemukan sampai ke meaning. Supaya apa? Supaya seperti Buya Hamka, produktif, benar. Ketika orang sampai ke meaning, dia punya unstoppability, punya yang susah dihentikan. Sakit itu kadang-kadang ada, bahkan ada yang suka lupa sarapan. Ini lupa sarapan ini. Oke. Ya, nah cuma Pak, ini peringatan dari Imam Ghazali untuk kita semua bagi ini ya. Pakai ayat ini. Kalau di India itu sebelah kanan kirinya yang biasanya yang dari ini ayat ini. Kul hal nunabbiukum bil ahsa'ina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Bahasa Imam Ghazali itu gini kepada guru-guru Al-Azhar semua, kepada saya, kepada semua yang dia. Baik, di akhirat itu ada orang yang begitu melihat komputer amalnya, wah, loh, oh zoom, mereka kirinya, zoom, no, padahal aku itu ya, wah, berbuat baik ini kosong ya amalnya ini, buku rekening saya ini gitu, gimana caranya? Imam Ghazali itu bilang, dola sa'yuhum wahai baiklah, dola sa'yuhum wahai guru-guru Al-Azhar. Kenapa? Waktu kamu berbuat baik guru, nggak ada sayangnya. Ego kamu ini yang muncul. Dola sa'yuhum, disorienting. Ini perlu kita jaga bersama-sama ya, supaya kita tetap berbuat baik, tapi Allah kita install di dalam hati kita supaya kita menang 2 kali, di dunia oke, di akhirat oke. Lanjut. Nah, yang kedua, bermi'raj. Maksudnya bermi'raj itu kalau istilah sekarang developing mindset, growing mindset. Kalau guru growing mindset maka dia bermi'raj. Kalau tidak growing mindset dia growing food. Lama-lama jadi guru, makin tua makin rentah. Karena tidak growing. Gimana cara growingnya? Ada 3 ini yang bisa kita amalkan. Yang pertama, punya tujuan yang benar-benar itu menantang. Jangan sampai punya tujuan yang kecil-kecil, karena nggak terstretching dada kita. Otak kita sama hati kita kurang sedih, kurang stres. Jadi ya, menantang. Target guru harus menantang secara pribadi. Kalau begitu menantang otak sama hati kerjasama, gimana caranya? Riset mengungkap hanya ketika orang keluar dari comfort zone itu yang belajar. Tapi kalau orang santai-santai saja, adem ayam saja, nggak keluar itu kehebatan hatinya. Makanya stres-stres sedikit, kata guru, kalau nggak stres cari masalah. Kenapa? If you master problem, kalau kita menguasai masalah di satu tempat dalam waktu 2 tahun, kita pelajari teorinya, kita pelajari prakteknya, Allah akan mengubah aura kita. Oh, orang ini menguasai masalahnya, oke. Allah mengirim ke sinyal ke hati orang-orang yang beriman di Al-Azhar ini, mulai malaikat Jibril. Oh, si A itu sudah menguasai masalah ini banyak, jabatannya dinaikkan dong. Kan gitu cara komunikasi. Ya, find masalah, temukan masalah. Kalau nggak ada masalah nggak stres. Cuma jangan berlebihan, tapi stres sendiri. Yang kedua, memeras prioritas. Ini ajaran Islam sebetulnya yang dipraktikkan di dunia sana. Refine, memeras. Kenapa? Banyak orang yang nggak bisa mencapai tujuannya karena terlalu banyak aktivitas. Nonton WA 2 jam, baca Qurannya 5 menit, ngobrolnya 10 jam. Jadi gimana? Tujuannya meras terus. Kenapa? Menurut teori ilmu manajemen yang sudah dipraktikkan di dunia, 20% kalau kita sanggup menentukan kegiatan yang buat kita, dia akan menghasilkan 80%. Dan itu Al-Qurannya sudah ngomong apa? Qad aflahal mu'minun al-ayah wa anil lawi mu'minun. Orang beriman itu cerdas. WA yang perlu ditonton 2 menit sampai 10 menit ada bedanya. Orang beriman, ini penting, tidak penting. Cuma bagian kok, delay, udah selesai masalah. Tidak, anil lawi mu'minun. Supaya apa? Supaya kita bisa mencapai di sini. Yang terakhir, reskilling dan upskilling itu tuntutan zaman modern untuk para guru, para dosen, para semuanya ya. Kalau hari ini, menurut riset Bank Dunia, hari ini Indonesia ini 61% kita profesional ini harus reskilling, nambah skill lagi.
Kenapa? Guru ngajarnya dulu kita paling pintar, murid belum tahu, kita udah tahu. Mungkin sekarang berbeda. Dia lebih pintar dari kita. Kalau bicara informasi, kita harus cari tahu. So the teaching bukan hanya pengetahuannya, tapi karena komputer, internet tidak bisa nyentuh Google gagal menyentuh para guru. Kalau kita cuma nyampein materi, data, informasi, apalagi kayak saya dulu, provinsi aja disuruh ngapalin dalam ujian, bayangin itu dalam saya dulu ya. Menteri ini disuruh ngapalin. Kalau kita masih kayak seperti itu, mesin itu lebih mulia daripada kita. Nah, Google bisa menjawab semuanya. Google katanya orang sekarang. Jadi kapan kamu takut? Sentuh hatinya, besarkan hatinya. Grace pilih gimana cara mengambil tersebut dan upskilling. Sayyidina Ali berpesan untuk poin yang ketiga ini untuk para guru ya. Skill itu yang harus Anda tingkatkan adalah ilmu hal, ilmu keadaan. Anda jadi guru, pelajari guru. Anda belajar mengajar anak-anak, pelajari psikologi anak, pelajari nanya ke ahlinya anak, pelajari masalah anak. Dalam 2 tahun tadi saya bilang, Allah akan mengubah aura kita kalau kita menguasai masalah. Lalu Allah menyetrum hatinya orang-orang sekeliling Anda dinaikkan peranan Anda. Oke? Yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ya ini sebelum terakhir, salah satu kunci produktivitas dalam kerjasama di organisasi, tim atau apapun itu komunikasi. Ya, itu hampir 80% masalah dalam organisasi itu orang berantem karena komunikasi. Oh ada aja. Ya. Bilang, itu orangnya terlalu terus terang ngomongnya agresif. Biasanya ada 3 ya, komunikasi. Terlalu agresif, too agresif. Kalau ngomong orang muncul, yang lain sakit hati saya bawa pulang sakit hati saya. Masalah. Yang ketiga, pasif, nggak jelas. Rapat dari pagi sampai sore apa ya? Ikut yang lain aja, nggak jelas. Too indecisive, terlalu tidak jelas. Sudah rapat dari pagi kok ditanya ikut yang lain, bagaimana? Tidak punya sikap. Nah, komunikasi dalam ini. Yang ketiga, too pasif. Di belakang oke. Setelah sidang itu baru dia buka diskusi sendiri di dapur. Tadi itu salah, mestinya saya punya dapat ini. Masalah di Indonesia itu benar gak? Ngomongnya bikin sidang sendiri. Masalah komunikasi paling praktik dalam organisasi. Nah, tetapi gini, saya tidak bisa ngasih sharing terlalu banyak ini karena nanti ilmunya terlalu banyak. Ada asal dan pagi ini saya ingin share kuncinya, haknya, jantungnya dulu Bapak. Apa itu? Ini kerendahan hati. Anda membaca buku komunikasi 1000 halaman, belajar di Harvard University sampai master, profesor dan seterusnya, tapi kalau tidak kerendahan hati, gagal kita komunikasi dengan siapa. Udah diri. Ya, pada tahun 1996 ada riset internasional ini. Apa itu? Kita ingin tahu nih orang hebat itu kayak apa sih cirinya? Ya, jabatan data 1.200 data di seluruh dunia. Pimpinan Azhar, pimpinan lembaga-lembaga di Indonesia yang hebatnya apa sih? Secara internasional ternyata ditemukan ada 5. Satu yang saya ingin share. Apa ini? Pemimpin yang bisa bergerak dari good ke great, dia punya kerendahan hati. Semua pemimpin kerendahan hati. Tapi maksudnya kerendahan hati itu bukan kerendahan hati versi Indonesia itu Pak, yang begini terus ngomongnya saya nggak bisa ngomong. No, kerendahan hati versi Islam yang diajarkan dalam Quran. Tapi 2 ini. Pertama, karena saya menyadari saya ini bukan orang yang sempurna, saya ambil ilmu Bapak. Saya mendengarkan dari para anak-anak muda, gimana sih trennya sekarang anak muda. Saya dengarkan, saya belajar ilmu baru supaya saya berubah rendah hati. Tapi kalau orang sombong, wah, saya lebih benar dari dia. Enggak rendah hati, bisa menerima. Kalau dalam bersikap positif terhadap feedback, kepala sekolah kasih masukan, wahai fulan, nanti kalau ada tamu diterimanya pakai standar kita ya, kan ada standarnya Pak ya.
nilainya naik gitu ya. Tidak positif terhadap feedback karena kesombongan. Ya, tidak ada kerendahan hati. Yang kedua, kerendahan hati itu kita menyadari orang lain pun sama. Bahasanya yuhibbu ma'uhibbu li nafsi. Apa yang dia senang, aku senang. Semua orang tidak ada yang mau disombongi, termasuk orang sombong. Sama dengan orang korupsi ya. Orang korupsi itu pasti memilih sekretaris yang jujur. Dan orang korupsi yang miskin. Kamu harus korupsi ya. Korupsi dia akan memilih bendahara sama sekretaris yang jujur. Kenapa? Karena itu panggilan hati semua manusia. Dia korupsi itu akan mengingkari. Tapi panggilan hatinya dia cinta pada orang yang jujur. Malik narkoba, tidak ada. Kalau anaknya mana tidak. Ya, saya malu saya kemarin saya buka hijau, sudah tidak ada yang merokok di sana. Malu. Lemahnya dari saya. Ya, oke sih. Jadi menghormati orang lain, menolong, memaafkan dan lebih orang lain. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian. Nah ini untuk para guru khususnya, spesiali para guru, para dosen ya, umumnya untuk kita semua ya, rahmat. Gini, guru yang membawa rahmat itu berbeda dengan guru yang nice, yang enak. Guru yang enak itu justru menjadi malapetaka. Nice teacher ya, apa? Pak ini boleh, Pak ini boleh, pelatihan nggak apa-apa, semuanya boleh. Ya, bahaya the danger of nice teacher. Jangan sampai, ya, karena mencelakakan anak itu. Yang dibutuhkan oleh kita pendidikan, apalagi yang Azhar menjadi mercusuar Indonesia, insya Allah ya, terus melahirkan para pemimpin Indonesia. Kita semua butuh guru yang rohi, yang membawa rahman Allah ke praktik pendidikan. Apa itu? Adil. Rahman Allah itu adil. Iblis pun kalau dia bekerja, saya kasih kesuksesan, kata Allah. Meskipun saya hukum juga. Adil. Jangan sampai nilainya mestinya 8, tapi kalau saya benci saya kasih 4. Tidak adil. Allah juga begitu. Dan iblis dalam Al-Quran itu terang-terangan dia protes ke Allah, bawa poster. Ada di dalam Al-Quran itu kan? Aku wahai Allah akan aku udah makhlukmu dari kanan kiri, tidak peduli saya. Ya, iblis dikasih kesuksesan Allah. Karena kamu bekerja keras, iblis saya kasih. Itu nah yang terakhir, kasih sayang yang istimewa dalam bahasa kita, rahim. Bagaimana Ustaz bentuknya rahim? Gini Pak Guru, ada sebuah riset menyimpulkan sekolah-sekolah yang mau mengeluarkan orang hebat itu kayak apa cirinya? Maksudnya orang hebat itu orang yang bisa berkontribusi pada masyarakat kayak dia hamba. Masih cirinya? Ternyata ditemukan 4. Dan ini yang pertama, apa itu? Konsep diri. Bukan gedungnya, bukan bayar, meskipun itu penting. Apa itu konsep diri? Para guru, para pendidik di sana punya kasih sayang kepada anaknya, membesarkan hati anak-anaknya. Wahai Bapak, kamu nanti akan memimpin BUMN Indonesia, perbaiki BUMN ini. Hatinya besar Bapak. Kok Pak Guru saya tadi mau memimpin BUMN? Lama-lama, oh saya pilih konsep diri. Jadi orang itu hebat sama tidaknya di alam bawah sadarnya ada konsep diri di sini. Guru yang membawa kasih sayang adalah guru yang membesarkan konsep diri pada anak-anak. Bahasa kiai-kiai dulu disetrum hatinya. Bahasa kiai itu kan dia mendirikan pesantren di kampung. Yang orang itu dari kampung Kalimantan belajar ke kampung paling kampungnya di Ponorogo, tetapi menjadi orang hebat di Indonesia. Kenapa? Setrum hatinya sama gurunya. Bukan dikasih pelajaran kok nggak sama. Ya, nahu itu ada di mana-mana. Ya, kalau kita masih belajar kok sekarang YouTube lebih hebat dari kita, benar nggak? Setrum pakai apa? Rahim. Cita-cita besar. Pak, saya nggak punya cita-cita, gimana? Kasih video cita-cita. Pak, capek video cita, kasih ke orang lain, suruh dia cerita. Bagaimana dia menyelesaikan masalah. Setelah itu kita kasih apresiasi. Anda hebat.
Ananda, kenapa? Anda telah membuat narasi yang bagus. Lama-lama terbentuk, saya pantas orang sukses Pak. Apalagi di Al-Azhar keluarganya bagus, siswanya bagus, tinggal sedikit dengan rahmat guru yang didengarkan. Ya, para guru. Jangan sampai mulut kita seperti yang diingatkan oleh Al-Quran ini. Ini Rasulullah itu orang yang terbaik Pak di dunia, tapi Allah masih perlu mengingatkan. Dan ini pasti bukan hanya untuk Nabi Muhammad kok. Gimana kalau untuk Nabi Muhammad? Untuk kita semua di sini lah. Wahai para guru, walaupun tak fadl, walidul qalbi, lafadlu min hawli. Kalau keluar dari mulutmu itu judgment yang menyakitkan murid, judgment yang hatinya malah kecil menghadapi hidup di dunia ini. Kamu gak bakal suksesnya. Di bidang ini kamu keliru dan seterusnya dan fadl, mulut kamu bikin sakit orang lain. Walidul qalbi, tidak peduli kepada anak-anak. Lafadlu min hawli. Ini Muhammad, baik Muhammad, kamu sulit mendapatkan dukungan dari Ansor dan Muhajirin. Kenapa? Mulut pedas, hati tidak peduli. Kalau bisa mulutnya membesarkan hati, terus tangan hatinya peduli. Itu ya. Itu mudah-mudahan bisa kita lakukan. Tadi itu perubahan diri sesuai dengan kita. Yang penting dikasih emosi, mana yang penting, mana yang tidak. Dan bagaimana mengenai hati tadi sudah kita bahas. Mudah-mudahan ini bisa melengkapi perjalanan Bapak Ibu mendalami masalah hati dan meningkatkan produktivitas kerja ini. Jadi saya akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih Ustaz Ubaidillah Anwar yang telah memberikan sharing motivasi